Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Sebelum kita mulai, kita wajib bersyukur kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan sebagainya, sehingga bisa berjumpa lagi. Kita bersyukur dengan ucapan syukur, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Automi Putra Darmawan, NIM 211160473 dari Prodi Keperawatan Anestesi. Ya, seperti sudah kalian lihat, saya akan menjelaskan tentang keimanan, ya, atau mereview sedikit tentang keimanan yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen tadi. Ya, iman itu kalau menurut secara bahasa artinya itu membenarkan atau ya percaya, itu secara bahasa. Iman, amana yu'minu imanan, nah, seperti itu artinya percaya. Namun kalau menurut istilah yaitu menurut ulama-ulama, ijma ulama, itu artinya kita mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan hati dan mengamalkan perbuatan tersebut. Itu namanya iman. Sehingga cuman percaya saja, tapi ada ada implementasinya. Nanti juga akan dijelaskan di di slide selanjutnya, yaitu teman-teman. Iman itu definisinya seperti itu. Kemudian iman itu kepada siapa? Pada siapa kita beriman? Ya, iman itu ya seperti sudah dijelaskan yang ada di slide ini, yaitu 6 rukun iman. Rukun iman, jadi iman itu harus pada 6 ini, yaitu yang pertama kepada Allah, wajib. Yang namanya kepada Allah wajib. Nah, seperti banyak dalil di dalam Al-Quran, contohnya di dalam surat Al-Baqarah itu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita diperintah untuk iman kepada Allah, Rasul dan sebagainya. Nah, atau di dalam dalil yang lain. Dalam dalil yang lain dijelaskan di dalam surat As-Saff itu, As-Saff jelaskan kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa kutubihi. Nah, seperti itu dan selanjutnya. Jadi kita diberitahukan, maukah kalian berikan suatu dagangan yang mana dagangan itu akan menyelamatkan kita dari siksa akhirat atau siksa neraka, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi. Nah, kalian imanlah kepada Allah dan Rasul, seperti itu. Jadi kalau dalil selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi jelaskan, imanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Nah, kemudian kalian membilalah dalam agama Allah. Itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Itu udah dua sendiri itu, iman kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab. Iman kepada kitab-kitab ya. Dulu yang pertama yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, kemudian dilanjutkan oleh diteruskan atau disempurnakan lagi oleh kitab Injil, yang kemudian yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang kemudian diteruskan lagi atau ditutup atau disempurnakan dengan
kitab Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu. Iman kepada kitab-kitab. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Ya, pada Rasul ya, Rasul itu ada 25. Ya, kita harus wajib iman pada Rasul tersebut. Kalau Nabi itu ada banyak sekali Nabi. Nah, yang kelima, iman kepada hari kiamat. Jadi kita harus mempercayai hari kiamat. Nah, hari kiamat itu pasti akan datang. Jangan sampai kita mengkufuri atau nggak percaya pada hari kiamat. Seperti itu. Yang keenam, iman kepada qadar atau qada dan qadar sebenarnya. Qada dan qadar yaitu takdir, dan iman kepada takdir. Jadi semua yang sudah ditulis, sudah semuanya itu sebenarnya seperti difirmankan Allah itu sudah menulis qadar kita 50.000 tahun yang lalu sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi kita apa-apa yang kita lakukan sekarang, apa-apa yang terjadi itu sudah ditulis Allah 50.000 tahun lalu sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi seharusnya kita sebagai orang iman, harusnya kita sudah percaya apa-apa yang kita perbuat, yang kita alami itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi kita harus menerima dengan sabar dan tabah, seperti itu. Itu 6 rukun iman. Jadi kita sebagai orang iman ya harus mempercayai nama-namanya ini, jangan sampai meninggalkan salah satunya. Itu kalau kita meninggalkan salah satunya ya rugi, teman-teman. Nggak rugi lagi, dan kita nggak dianggap sebagai orang iman, seperti itu. Itu rukun iman, seperti itu. Kemudian implementasi iman. Jadi mengimplementasikan keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bagaimana tuh implementasi iman? Ya, setelah kita beriman, ya, kita harus mengamalkan ya seperti tadi, menurut istilah tadi. Kita harus mengamalkan dengan perbuatan. Mungkin contohnya yang dijelaskan oleh Bapak tadi ya, sholat. Ya, sholat itu apa? Sholat itu tiangnya agama, sudah dijelaskan itu. Sholat itu tiangnya agama, atau dalam Rasulullah SAW telah bersabda, as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau sholat atau tiang itu tidak kita tegakkan, otomatis yang lainnya bakal rusak. Tidak hanya itu, sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat besok. Jadi ketika sholat kita bagus, otomatis nanti amalan selanjutnya bagus. Baliknya kalau sholat kita tidak bagus atau tidak tertib, kita mau beramal sebanyak apapun, kalau kita sholatnya nggak tertib, sama saja nanti amalan itu akan ambruk kalau bahasanya, atau akan nggak berguna lah, seperti itu. Nah, implementasi iman ya, kita di dunia ini harus beramal sebanyak-banyaknya, tidak hanya cuma beriman. Karena menurut dalil dalam Sunnah Muhammad itu watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, sesungguhnya surga yang diwariskan kepada kalian itu atas apa-apa yang kalian amalkan. Jadi kita masuk surga itu ya gara-gara amalan kita, seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus mengimplementasikan itu. Kemudian tauhid, kita membahas tauhid. Apa itu sih tauhid? Tauhid itu ya tauhid. Tauhid itu secara arti mendasar atau ilmu pengetahuan itu meyakini bahwa sesuatu itu hanya satu. Itu namanya tauhid. Kalau di dalam Islam berarti tauhid itu ya meyakini bahwa Allah itu satu. Allah itu hanya satu esa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, seperti itu. Kemudian kalau di surat lain, di surat Al-Ikhlas itu ya dijelaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, huwa adapun Allah hadun satu. Allah itu esa, nggak ada yang nggak ada Tuhan yang mau disembah kecuali Allah, hanya Allah saja. Allah tuh nggak diperanakkan, Allah tuh nggak beranak dan tidak diperanakkan. Intinya seperti itu dalam surat Al-Ikhlas tadi. Jadi tauhid itu kita sebelum beramal ya juga harus mendalami ilmu tauhid dulu. Kita harus mengesahkan Allah terlebih dahulu, seperti itu. Jangan sampai kita melakukan syirik dan sebagainya, seperti itu.
Dan yang terakhir, bagaimana cara memupuk keimanan? Memupuk keimanan, gimana sih teman-teman kita itu bisa keimanan kita tuh terus terpupuk, tidak apa namanya tidak hilang dan lain sebagainya. Ya, yang pertama yaitu dengan cara memperbanyak mengaji ya, kita datang ke majelis taklim, ke masjid dan lain sebagainya, kita mengikuti pengajian di mana-mana. Nah, pokoknya ada pengajian kita ikuti. Nah, kalau perlu kita mengadakan pengajian di rumah sendiri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bertemanlah dengan orang-orang iman. Nah, kita berteman dengan sama orang iman, jangan sampai kita berteman dengan orang-orang luar, orang kafir dan lain sebagainya. Nggak apa-apa berteman, cuma jangan sampai menjadikan kekasih seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sering-seringlah apa namanya mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, semana Al-Quran itu adalah obat. Nah, dalam firman Allah itu dalam Al-Quran itu adalah obat dari segala permasalahan. Nah, salah satunya untuk memupuk keimanan itu. Kemudian yang keempat yaitu mengaji al-hadis seperti itu. Mengaji al-hadis yaitu mempelajari tentang sunnah-sunnah Rasul dan lain sebagainya. Itu. Kemudian apa? Sering-sering mendengarkan nasihat tadi. Kemudian berdoa kepada Allah agar keimanan kita tetap seperti doa yang apa namanya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala iman. Seperti itu contoh doa tataman iman. Seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin banyak tutur kata yang salah atau tidak jelas. Saya apa namanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, penjelasan kali ini saya tutup. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.